Shalom, Bapak Ibu semua yang ada di Bethany, New York, yang ada di Zoom maupun di platform, saya nggak tahu ada di YouTube kah. Thank you Pastor Yongki, kakak senior saya. Thank you juga Pastor Hengki Setiawan, itu kakak senior saya juga. Jadi ini saya sharing mesti hati-hati bicara ini, karena ini para pakar ada di sini ya. Jadi ya. Nah, saya malam ini waktu New York dan pagi ini waktu Surabaya. Surabaya cukup cerah ya. Jadi sebuah kepercayaan anugerah, tanpa bermaksud menggurui, sok tahu, sok pinter. Saya sering katakan itu nggak basa-basi ya Bapak Ibu. Tapi memang kan saya tahu bahwa tiap kita kan Tuhan bisa pakai ya. Akan ada banyak pewahyuan, new possibilities by grace of God, itu akan Tuhan bukakan buat kita di depan ini ya. Percayalah ya. Akan ada kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan bukakan. Ya, Kesia juga bisa dipakai Tuhan. Semua bisa dipakai Tuhan ya. Nah, saya mengingatkan buat Bapak Ibu semua tentang satu prinsip namanya positioning pagi ini atau malam di New York. Ya, sebab positioning ini penting sekali Bapak Ibu ya di masa-masa seperti ini. Ya, nah percaya bahwa gini, orang maksimal itu menurut Arthur Wallis. Arthur Wallis berkata begini, kalau kita ada menemukan kehendak Tuhan, terlibat dalam kehendak Tuhan dan selesaikan kehendak Tuhan di generasi kita, itu adalah orang yang maksimal. Kan itu ayatnya ada di Kisah Rasul pasal 13 ayat 36. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu kemudian dia dibaringkan, dia tidur. Ya, Alkitab berkata dia tidur. Kalau ada kepercayaan yang berkata orang mati itu hanya tidur, itu hanya ada dalam Kristus kan. Karena satu kali dia bangun lagi ketika kekasihnya datang kan. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang punya orang tua, punya keluarga yang meninggal dalam Kristus itu tidur saja. Satu kali bangun lagi kan. Ya, makanya Yesus berkata, yuk kita ke Betani, kita bangunkan Lazarus yang lagi tidur. Padahal itu kan dalam pengertian fisik dia mati sebetulnya. Tapi kan bangun lagi memang. Ya, nah, saya ingin mengajak kita, itu dari apa yang Arthur Wallis katakan. Dia berkata, kalau maksimal ya cari kehendak Tuhan, temukan kehendak Tuhan, libatkan diri dalam kehendak Tuhan, selesaikan kehendak Tuhan. Dan itu bukan apa kata orang lain, tapi itu yang disebut dengan self-discovery. Saudara mesti melakukan pencarian secara perenungan pribadi. Ya memang ada perenungan komunal, as a church, sebagai eklesia, ya itu pastilah. Bersama-sama BMC New York ini punya visi apa, itu kan as community pasti Tuhan akan berbicara ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, ternyata kalau orang ini nih, menjadi orang tepat di tempat tepat, ya bertemu dengan orang tepat, mengerjakan yang tepat dengan strategi yang tepat, perkataannya tepat. Itu orang-orang yang memang ada di positioning waktu Tuhan. Jadi dia yang penting orangnya benar dulu ya. Mesti the right man, mesti orang benar. Ya, jadi orang benar. Sayang benar itu dalam bahasa Indonesia cuman benar, kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada dua kata sebetulnya ya. Yaitu truth and righteousness. Saudara tahulah. Kalau di New York nggak tahu bahasa ini ya pulang kembali ke Jawa lah ya. Nah, artinya wong Jawa saja tahu kok. Tapi kan Pastor Yongki ketawa itu. Ya. Nah, begini Bapak Ibu semua, ternyata kan kata kebenaran itu ada dua kata kan. Ya, orang kalau kalau menemukan kebenaran dia merdeka. Itu yang Yohanes 8 katakan. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia akan punya the spirit of liberty. Ya, orang merdeka itu begini cirinya Bapak Ibu. Dibawa ke situasi apa saja, di mana saja, dia oke saja. Mau susah ya hayo, mau senang ya hayo, mau fasilitas banyak ya oke, nggak ada fasilitas ya oke, fleksibilitasnya tinggi, ya elastis hidupnya. Saya nggak ngomong kompromi loh Bapak Ibu, karena kita ini
ada di situasi yang kalau saudara nggak elastis, nggak fleksibel, itu berat, saudara. Ya, itu kaku nanti. Bahasa Jawane, Jermane metenteng. Nah, itu tanya Pastor Yongki itu. Metenteng itu keras, ya, keras. Gampang pecah hidupnya, ya. Jadi kita itu harus elastis, harus fleksibel, tapi bukan kompromi. Saya nggak ngajar saudara kompromi. Ini ada dua pendeta besar, ini saya bisa dikatakan salah nanti ya. Tapi Bapak Ibu begini, jadi fleksibel. Nah, orang-orang seperti ini punya the spirit of liberty, tapi dasarnya firman. Nah, kata benar sendiri kan, bahasa aslinya yang pertama adalah aletheia misalnya. Aletheia itu adalah absolute word. Itu firman yang tak terkalahkan. Yang kedua, dikaiosune. Jadi firman yang kita praktekkan membuat kita kuat. Ya, membuat hidup jadi adil. Kata adil berasal dari kata sedek. Sedek, dari kata itu muncul kata sedekah. Ya, tahu adil itu begini. Adil itu bukan bagi rata, itu namanya bagito, itu bagi roto, ya. Adil itu begini, kalau saya makan roti, ya orang lain harus makan roti. Ya, kalau saya dapat fasilitas bagus, orang lain juga harus dapat fasilitas bagus. Kalau saya selamat, ya supir saya harus selamat. Kalau saya kenal Kristus, ya orang yang membantu di rumah saya harus kenal Kristus. Jangan tidak. Nah, itu adil, Bapak Ibu. Ya, jadi orang kalau hidup dalam kebenaran itu adil. Jadi kalau saya ngalami Tuhan, orang lain harus ngalami Tuhan lewat hidup saya. Ya, kok angele Pak jadi Kristen, maksudnya susah jadi Kristen. Enggak, ini hal yang natural saja sebagai orang percaya. Nah, saya ingin membawa saudara, mari kita jadi orang-orang yang ada di posisi yang tepat. Nah, oke. Saya kasih contoh Samuel, Bapak Ibu ya. Satu kali orang Israel itu ada pada posisi out positioning to receive the word of God. Dia keluar dari posisi di mana mereka harusnya terima firman Tuhan. Nah, coba kita lihat compare dua orang ya. Satu imam besar namanya Eli. Eli itu kan sebetulnya secara posisi manusia, harusnya dia ada di posisi untuk bisa mendengar suara Tuhan. Ya, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Nah, makanya kita jangan mainan orang bangga hanya sekedar posisi. Ya, saya kemudian berkata belum tentu juga orang yang kemudian diposisikan di posisi pelayanan masih tetap inline dengan Tuhan kalau hatinya sudah jauh dari Tuhan, kan? Intinya begitu ya. Nah, kita coba lihat ayat pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya sudah ready. Thank you, Kesia. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Jadi ini masa out positioning ini, ya. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ya, ayat yang ketiga. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Highlight kata itu ya. Dia tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Kata tabut perjanjian sendiri kan itu berasal dari kata the Ark of Covenant ya. Itu adalah tempat perjanjian. Oke. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu ya, dari ayat-ayat ini, ternyata jabatannya Eli itu tidak menjamin bahwa dia in positioning dengan Tuhan. Ya, jadi ini sebetulnya, aduh, saya itu paling takut dalam pelayanan, ya, keluar dari ini. Karena kalau enggak nanti kita capek, Bapak Ibu. Jadi sorry ya, di sini kalau ada hidup kita sudah mulai capek, ngamuk-ngamuk, marah-marah, tergesa-gesa, berdebar-debar. Tolong Bapak Ibu kembali retreat dulu saja. Ya, sebab kita ini kalau tidak di posisi yang Tuhan mau. Nah, saudara, kalau saya paling mendeteksi diri saya sendiri ya. Jadi kalau di pelayanan saya mulai tergesa-gesa, mulai marah-marah, mulai kehilangan damai sejahtera. Wah, itu sebetulnya sinyal yang Tuhan taruh di hati saya untuk, go back to me. Ya, kembali kepadaku.
Karena itu gawat itu Bapak Ibu. Makanya kalau pelayanan sampai ngamuk-ngamuk, kehilangan damai, tergesa-gesa, ambisiusnya tinggi, wah itu saudara mesti retreat. Asli, ini saya katakan supaya rohani kita sehat ya Bapak Ibu ya. Ya saya juga kadang-kadang ngalami begitu loh. Makanya betul sabatikal itu penting sekali. Ya, teman saya kalau sabat bisa 3 bulan, totally nggak mau pelayanan. Ya, sabatikal itu penting banget. Ya, saya kadang akhir tahun ambil waktu untuk sabatikal. Bisa 3 minggu nggak pelayanan, udah duduk-duduk saja sambil lihat burung perkutut, ciptaan Tuhan yang suaranya bagus. Nggak lah, nggak harus begitu lagi. Tapi ya saya lakukan itu. Ya, karena itu penting banget untuk kemudian merenung kembali banyak hal. Nah, kembali kepada ini Bapak Ibu ya. Ini Samuel sebetulnya yang saya belajari dia. Dia ada di dalam positioning yang Tuhan mau. Nah, sekarang pertanyaan saya, posisi apa yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita tetap kembali kepada posisi yang kuat dalam kehidupan ini? Ya, sekali lagi kalau kita keluar dari positioning yang Tuhan tetapkan, ya, saudara akan menjadi orang-orang yang ya keluar dari kehendak Tuhan. Tahu nggak satu kali Tuhan tanya sama Adam, "Where are you, Adam?" Ya kan? Bapak Ibu bisa baca di Kejadian pasal 3. Bayangkan, Tuhan tanya, "Where are you, Adam?" Orang nyerang kita kan. Mana Tuhanmu katanya maha tahu, katanya omnipresence, maha hadir. Kok dia nggak tahu Adam ada di mana? Saya berbilang, kalau Tuhan tanya, bukan Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan mau supaya Adam tahu bahwa dia tahu, Adam tahu, dia ada di mana. Ya, iyalah kan? Jadi kalau Tuhan tanya, bukan Tuhan tidak tahu, ya ampun kasihan. Tuhan maha tahu. Hanya Tuhan mau supaya Adamnya tahu bahwa dia tahu, Adam tahu, dia ada di mana. Tapi kenyataannya, Adam nggak tahu ada di mana. Karena kemudian dia salahkan Hawa. Ini loh perempuan ini. Nah, orang kalau nggak tahu ada di mana, selalu responnya salah. Ini bukan soal tempat fisik, Bapak Ibu. Makanya orang kalau tidak tahu ada di mana, gampang nggak jujur. Nah, orang yang tidak jujur susah dilawat Tuhan. Yalah, kalau memang lagi keropos, yang ngaku saja keropos lah Bapak Ibu. Kalau lagi memang Tuhan berat ini, kondisi nggak gampang, ya udah jujur saja. Ada orang yang sudah keropos ngakunya tetap kuat. Nah itu susah dilawat Bapak Ibu. Ya kan? Nah itu maksud saya kita ada di posisi-posisi yang memang Tuhan mau untuk kita tetap kuat dalam kehidupan. Ini berat kan, masa yang tidak gampang. Ya, ya mungkin orang berkata LA sekarang terjadi apa? Saya nggak tahu, Pastor Yongki sudah oke kali kondisinya. LA ya, sudah oke kah kondisinya ya? Ya, tapi sudah oke ya. Ya, tapi orang terkejut juga kan. Kemudian, wah orang saling menyerang, ini hukuman ini, wah ini apa ini. Ya, ternyata orang Kristen kena juga di sana kok. Jadi saya yakin ya, tapi ini sebuah sinyal saja bahwa ya kan, ya memang saya suka bercanda. Amerika negara nuklir ya, ada angin juga kalah lah. Yang hebat malah orang Indonesia kan, bisa bikin tolak angin. Ya, itu bisnis meliatan. Orang Indonesia paling kreatif. Saya sampai berkata, iya ya, coba. Enggak lah maksud saya, ya hidup memang nggak bisa di itu. Tapi ini kan hantaman-hantaman yang belum seberapa. Saya yakin Wahyu 6 ayat 6 sedang digenapi nih Bapak Ibu di depan ini. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ya, lagi dikenapi, ini masa yang tidak gampang, tapi nggak usah takut kan. Kalau kita ada di posisi bersama Tuhan, ya Alkitab berkata kerajaan yang kita miliki adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, goncang saja tidak, apalagi bangkrut, nggak mungkin lah. Ya, Bapak Ibu jangan takut, sumber kita tidak terbatas. Ini Pak Rubin salah makan. Saya makan benar tadi pagi. Udah makannya benar. Minum jamu lagi tadi pagi. Jadi oke lah. Saya lagi sadar diri kok. Jadi saya saya bukan lagi tidak sadar loh sampaikan ini ya. Nah, saya sarankan buat Bapak Ibu, posisi kita yang pertama adalah ya
bahwa posisi kita dalam Kristus, kita harus tetapkan, kita ini adalah anak-anaknya. Ya, jadi ini posisi keintiman dengan Tuhan, intimacy with God itu harus tetap ada pada kita. Posisi kita adalah anak loh. Ya jelas lah. Kalau anak berarti kita tahu identitas kita tahu fasilitas kita tahu prioritas Tuhan seperti apa. Ya, tapi kan begini, oh ya gampang lah Pak Rubin. Gak gampang Bapak Ibu kalau kita tidak sungguh-sungguh kembali ke prinsip firman. Sebab lawan dari anak itu kan budak. Nah yang saya tahu budak kerja bukan untuk kehormatan. Budak kerja hanya untuk cari uang. Tapi kalau anak kerja untuk kehormatan, karena kan Bapak Ibu tahu lah, warisan orang tua turunnya ke anak. Nah, miliki mentalitas anak ini dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah, ya itu, anak-anaknya dia. Ya, saudara ya. Jadi yang saya tahu, saudara, kalau kita tahu identitas kita siapa, ya, saya sering mengingatkan diri saya bahwa memang betul kan, orang yang bingung karena nggak tahu identitas pasti gampang ditipu, orang ditipu pasti gampang kalah, orang kalah pasti gampang ditaklukkan. Kenapa orang gampang ditaklukkan? Ya karena gampang dikalahkan. Kenapa? Ya karena gampang ditipu. Kenapa? Ya karena bingung. Kenapa? Ya karena tidak tahu identitas. Ya, saudara sadari identitas kita ini adalah anak-anak Allah. Apapun yang terjadi, bayangkan. Kita anak-anaknya kok. Ya, makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, kehormatan harus tetap dijaga sebagai anak-anak Allah kan. Yalah, satu kali saya lagi ketemu satu teman saya. Dia bilang, saya barusan ketemu loh, Rubin. Ini teman saya lebih tua dari saya. Oh, ketemu siapa? Ya, nggak tahu. Saudara yang dari Ambon, ada yang dari Ambon? Ada yang dari Ambon nggak? Nggak ada ya. Orang Ambon harus bangga dengan satu guru bangsa. Ya, oh ini guru bangsa Bapak Ibu. Guru tahu ya Bapak Ibu. Guru itu kan bahasa Sanskerta kan. Gu itu penghancur, ru itu kegelapan. Jadi guru itu penghancur kegelapan. Nah, Yesus tuh lebih banyak disebut rabi, guru. Ya kan? Guru, rabuni. Ya, itu gu itu guru kan bahasa Sanskerta kan, sudah tahu ya. Gu itu penghancur, ru itu kegelapan. Jadi guru itu jadi tiap kita harus jadi guru Bapak Ibu ya. Ya, untuk memuridkan, makanya pemuritan penting. Pastor Hengki lah itu jagonya pemuritan. Ya kan? Kata pemuritan kan berasal dari kata matetes. Matetes itu pola hidup seperti gurunya. Iyalah, semua kita tahu itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di Ambon itu kan ada guru bangsa, namanya Om Yohanes Lemena. Ya, saudara, orang ini kalau saudara belajar sejarahnya, Pak Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama berkata begini, dia itu pendeta pribadi saya. Jadi, yes, my private pastor for me. Ini Pak Karno yang bilang, 7 kali jadi menteri sempat menggantikan posisinya Pak Karno. Tanpa korupsi, orangnya jujur, orangnya luar biasa. Oh iyalah. Ya, dekat sekali. Dan ide-ide pemikirannya banyak mempengaruhi Pak Karno, Bapak Ibu. Ya, saya pembaca sejarah yang gini-gini saya suka baca. Oh, ternyata Indonesia itu kan memang sampai hari ini very strong karena ada banyak guru bangsa yang sudah tidak berpikir lagi uang, ya ampun. Yang sudah tidak berpikir lagi kekuasaan, dia lebih. Nah ini dia. Orang kalau tahu identitas akan bertempur untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Ya, Harry Petiken ya. Saya ulang lagi, bahwa orang yang tahu identitas, dia akan selalu bertempur untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Itu ciri orang yang punya identitas yang kuat, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tahu, teman saya bilang begini, memang keluarga ini, Bapak Ibu ya, ya, anaknya, cucunya dihormati loh, Bapak Ibu. Ya, betul, Bapak Ibu. Ya, jadi kemudian kalau kita belajar dari Samuel, Bapak Ibu ya, Samuel itu ada pada posisi yang ini, ya, posisi di mana sebetulnya membawa kita harus merenung ulang ya. Ya kita harus ada di posisi itu Bapak Ibu. Ya saya bisa tafsirkan bahwa dia tidur di bait Allah.
Dia ada di bait suci, dia ada di tabut Allah. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak Rubin, untuk kita ada di posisi sebagai anak, kita harus lookingnya ke siapa? Ya, jelas, mesti melihat pada Yesus, kan? Ya, kalau Bapak Ibu coba baca, saya nggak tahu kasih atau tidak, Yohanes 5 ayat 19. Ini kan setelah penyembuhan di kolam Bethesda ya Bapak Ibu ya. Jadi ada orang lumpuh sudah sekian puluh tahun, kemudian sembuh, dan kemudian wah, orang Farisi ahli-ahli agama mulai serang Yesus, rebuke Yesus, ya mempertanyakan Yesus dari mana. Ya, kemudian Alkitab berkata begini, ya, ayat yang ke-19, thank you, saya akan baca di. Coba sebentar. Di mana itu ayatnya? Oh ya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu. Ini posisinya dia sebagai anak ya. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Satu ayat lagi boleh? 20 ya. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ya, amin buat firman Tuhan. Ya, nah eh, dikatakan begini Bapak Ibu ya, ini ciri anak ya. Anak itu ternyata totalitas bergantung pada bapaknya. Ya, jadi sumber kekuatannya jelas pada bapaknya. Apa yang dia kerjakan bukan dari idenya sendiri, tapi bergantung total pada kehendak bapaknya. Nah, itu salah satu ciri identitas dari anak. Anak terus bergantung total pada kehendak bapaknya. Ya, ya, ya. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kalau kita punya identitas ini, percayalah, ndak usah khawatir dalam segala hal. Ya mungkin, ya Pak Rubin tahulah hal begini. Tapi nanti saya akan masuk kepada yang kedua. Kalau kita punya identitas ini, tidak akan sembarangan dalam kehidupan. Ya, saya satu kali pergi ke Pulau Selayar, belum lama. Di mana itu Pak Rubin Pulau Selayar? Kalau saudara tahu Sulawesi Selatan, paling ujung itu ada port, pelabuhan namanya Bantaeng. Itu dari Makassar ya kira-kira mungkin hampir 4 jaman kali. Ya, saya sama Pak Benny Kusbin, ya Pak Yongki tahu kali. Ya, beliau lagi ada di sini nih, Pak Yongki, karena baru punya cucu pertama, semalam kita ketemu, mungkin nanti kita ketemu lagi kali, karena saya besok baru balik ke Jakarta. Nah, kita ke sana, ya setelah itu nyebrang. Memang nggak nyamannya 2,5 jam di kapal, goyangnya minta ampun, ombak bisa 1 meter waktu itu kita, karena lagi tinggi ombaknya. Nah, kita ke sana. Nah, banyak mitos di pulau itu. Orang berkata kalau kamu ke pulau itu kadang nggak bisa balik lagi, bingung jalan keluarnya. Oh, macam-macam. Wah, banyak lah mitos-mitos begitu ya, Bapak Ibu. Kita ke sana gara-gara apa, Bapak Ibu? Equip jemaat di sana, kita kuatkan mereka, ya. Ya, pulau itu kira-kira panjangnya 70 kilometer. Kita bisa kelilingin. Indah, pulaunya indah banget. Sudah ke arah sana lagi itu bisa sampai ke Indonesia Timur itu. Udah ke arah mana? Arah Fura kemana ya. Jadi Bapak Ibu, asik sih pulau itu. Nah, saya tuh di sana salah satunya juga napak tilas. Napak tilasnya siapa Bapak Ibu? Ada 2 orang besar yang pernah ke sana. Satu dari Kanada, nggak jauh dari Amerika. Namanya Dr. Jeffrey. Dia adalah founder dari gereja Kemah Injil. Yang kedua dari China, orang hebat juga, namanya Dr. Johnson. Sudah pasti tahu lah orang-orang ini, kalau saudara pembaca pergerakan, saudara mungkin dengar orang ini. Nah, 2 orang ini, kenapa bisa sama-sama ke sana? Gara-gara waktu mereka lagi berdoa, mereka lihat peta, begitu lihat peta, mereka lihat peta Sulawesi, tapi petanya itu dipenuhi oleh darah. Lah mereka kemudian tafsirkan apa ini? Yang pertama mereka berkata bencanakah ini? Tapi kemudian mereka yakin ini adalah lawatan. Mereka berkata ini darah Yesus yang membasuh pulau itu. Nah cuman kan Alkitab berkata begini, bagaimana mereka bisa mendengar kalau nggak ada yang diutus?
Bagaimana mau diutus kalau nggak ada yang kemudian pergi? Bagaimana mau orang mau pergi kalau nggak tahu identitasnya siapa kan dalam Kristus? Bapak Ibu tahu nggak? Dua orang ini putuskan pergi ke Pulau Selayar. Nah, setelah itu kita tahu kan Dr. Jeffrey nanti akhirnya ke Toraja, akhirnya Toraja mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, kemah Injil gereja, kemah Injil, mungkin Pastor Hengki tahu perjalanan sejarah ini berdiri. Saya banyak ketemu teman-teman yang dari kemah Injil di sana. Nah, tapi Bapak Ibu, mereka tuh berbulan-bulan naik kapal, pergi untuk kemudian ke Pulau Selayar. Imagine-nya begini Bapak Ibu, coba bayangkan. Begitu nyampe di pulau itu, nggak berapa lama, saya merinding mendengar ini. Orang memang kalau tahu identitas lainnya. Sebab ini, kita ini kalau tahu identitas, kita tahu fasilitas kita siapa, Bapak Ibu. Kita tahu otoritas kita siapa. Come on, jangan mau hidup ini dipermainkan oleh situasi. Udah. Jangan mau ditekan, jangan mau kalah dengan keadaan, jangan mau kemudian ya nangis bombay untuk hal yang tidak penting. Jangan mau kita ini kemudian gampang digiring ke perpecahan. Ya, kita tahu identitas kok. Kita tahu identitas kita ini anak-anak Allah. Ya ampun, sumber kita tidak terbatas. Makanya stop berharap sama manusia. Udahlah, tidak usah jilat siapapun, tidak usah bermain-bermain kotor dalam kehidupan. Tidak usah, kita tahu identitas Bapak Ibu. Feel free, the spirit of liberty. Ya, gak ada yang bisa mengalahkan kita. Gak ada yang bisa menahan kekuatan kita. Gak ada yang bisa hancurkan hidup pelayanan kita. Ya, saya bilang selalu sama Pastor Yongki, semangat Pastor Yongki. Ya, pelayanan tidak bisa dibatasi uang, fasilitas. Yang membatasi hidup pelayanan kita cuma Tuhan, ya ampun. Makanya saudara jangan lakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Kan taat itu begini, mendengar dan melakukan. Mendengar dan tidak melakukan, itu memberontak. Nah, tidak mendengar tapi melakukan, nah itu nekat, Pak. Ya kan? Loh, taat itu kan dengar lakukan itu taat. Kalau mendengar tapi tidak lakukan memberontak. Apa itu memberontak? Punya waktu untuk melakukan, punya alasan untuk melakukan, punya kemampuan untuk melakukan, tapi lebih memilih untuk tidak melakukan. Kok punya waktu? Lah masih hidup. Kok punya alasan? Ya, Tuhan perintahkan. Kok punya kemampuan? So, kalau Tuhan perintahkan, nggak mungkin kan keluar dari kemampuan kita, kan? Tapi kita lebih memilih untuk tidak melakukan. Nah, itu kan pelajaran pria sejati ini. Saya tinggal 1, 2, 3. Yes, pasti. Ya, Pak Engki so lupa ini. Sudah lupa pelajaran pria sejati. Apalagi Pastor Yongki udah lupa lah. Udah lama itu. Walaupun beliau ini lulusan alumni pria sejati loh. Bisa jadi gembala karena pria sejati. Ya kan? Nangis-nangis dilawat Tuhan ya. Ibu jadi bahagia kan. Karena suaminya dilawat Tuhan. Anak-anaknya jadi bahagia. Henok, Kesia bahagia semua ini. Bapaknya dilawat Tuhan. Itu tahun berapa itu Pak ya? Nah, Bapak Ibu kembali lagi. Begitu mereka mendarat dan beberapa hari di sana. Tahu nggak Bapak Ibu? 1.000 orang Bugis bertobat. Dan dibaptis langsung di laut. Saya sampai bilang, kenapa mereka repot begitu? Tahu identitas. Nah, hari ini kalau ada yang lagi berat, saya ingatkan, nggak usah takut. Kalau kita anaknya, kita punya fasilitas, yang jelas kita punya identitas. Fasilitas kita tak terbatas loh. Fasilitas yang tidak terkalahkan. Baca nanti saya pasal 43. Akan ada jalan-jalan di padang gurun. Akan ada sungai-sungai di padang belantara. Akan ada air memancar dari batu karang. Akan ada Tuhan memberi minum umat pilihannya. Tolong tangkap ini Bapak Ibu. Harapkan di tahun ini Tuhan akan memberi minum secara langsung pada kita tanpa perantara manusia. Akan ada the way of progressivity, akan ada the way of productivity, akan ada the way of creativity, akan ada the way of providence for us. Saya ulangi, akan ada the way of progressivity karena jalan pergerakan, akan ada the way of productivity karena sungai kesuburan, akan ada the way of creativity, akan ada banyak jalan kreativitas, tapi juga akan ada persediaan yang tidak terbatas.
kita anak-anaknya. Ya, ya sharing saya hari ini menyenangkan saudara karena wajah saudara kayaknya penuh kecemasan, ketakutan, biru kelabu, sendu. Ya, enggak lah. Saya tetap melihat saudara tetap bersuka cita. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, posisi yang benar karena kita mau hidup dalam ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah membuat kita akan punya posisi yang benar. Ya, kadangkala ya, nggak tahu Pastor Henggi, saya bertanya, waktu Tuhan itu apa sih? Ya, kalau orang karismatik katakan waktu Tuhan, waktu kamu geblak, kemudian bergetar-bergetar, nangis di lawat Tuhan, bolehlah. Tapi orang bergetar-bergetar ternyata nggak berubah juga. Mending berubah walaupun nggak bergetar. Bergetar boleh, yang penting berubah. Ya kan? Ya itu kan, orang kalau ngalami Tuhan pasti berubah lah Bapak Ibu ya. Tapi waktu Tuhan itu ternyata terjadi. Waktu kita dengar firman-Nya dan lakukan. Itu waktu Tuhan. Masih ingat nggak? First miracle itu ada di Kana kan? Sudah tahu di Kana? Di Kana itu kan hal yang memalukan. Karena begini, buat tradisi Yahudi, pesta kalau sampai nggak ada anggur, kehabisan anggur itu, maaf ya, kayak orang dilempar kotoran mukanya. Orang ngomong gini, udahlah, nggak usah pesta lah, malu-maluin lagi. Pesta tapi kehabisan anggur. Nah, saya nggak tahu ada di sini yang keluarga anggur lagi habis sekarang. Pesta, pesta. Makanya saya khawatir ya, banyak orang suka bikin rame-rame pesta, nutupi karena anggurnya nggak ada. Bisa saja Bapak Ibu. Jadi ramenya saja, tapi nggak ada anggur. Hubungan dingin satu dengan yang lain, saling curiga, perpecahan di mana-mana. Ya, saya lagi sedih ya, sedih saja. Kompetisi gereja sekarang minta ampun. Dan saya pastikan sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau terseret pada permainan palsu manusia. Asli, asli. Oh, nggak gampang punya prinsip begini, Bapak Ibu. Ya, nggak gampang. Ya. Tahu Bapak Ibu ya, dulu kan kekristenan dimulai dari hubungan di Eden. Begitu jatuh dosa, pasti jadi mutant. Kayak flu jadi COVID. Setelah jatuh jadi apa, Bapak? Filosofi. Filosofi Aristoteles, Plato, dan sebagainya. Setelah itu jadi apa? Culture, budaya, Renaissance, bangunan gede-gede. Wah, gereja-gereja pakai keramik-keramik yang apa? Eropa abad 17. Wah, orang bangga dengan itu. Tuhan ada di sini, di luar ini nggak ada Tuhan. Oh, yang berikutnya jadi apa sekarang? Enterprise. Nah, Barat menabiskan itu, Bapak Ibu. Saya berharap ini titik terakhir sudah nggak ada lagi kayaknya. Nah, saya berharap hubungan dikembalikan lagi. Awalnya kita kan relationship, Bapak Ibu. Ya, coba aja di Eden, ya kan? Yang begitu orang keluar dari Eden, Eden tahu artinya kan? Pleasure, menyenangkan. Eden artinya spot of the presence of God. Ya, intermingle saja surga sama bumi kayak berbalik tangan begini. Tuhan tiba-tiba ketemu Adam ngobrol. Ya, itu tadi perenungan saya bisa keliru lah. Ya, mungkin nanti satu kali bisa diskusi kalau Pak Yongki datang, ketemu Pak Engki, ya, saya belajar banyak juga. Tapi kan saya pikir iya dari relationship jatuh, semua yang jatuh mutant pasti lebih parah lagi. Ya itu jadi filosofi masih oke lah, tapi akhirnya ngeblok-ngeblok Barat Timur dan sebagainya, jadi kemudian budaya, culture, dan kemudian dibaptis jadi enterprise. Nah, saya berharap akan kembali lagi ini gereja kepada prinsip hubungan. Nah, hubungan harus dasarnya adalah obedience, ketaatan. Makanya orang kalau taat sama Tuhan, paling gampang taat di keluarga, paling gampang taat di pekerjaan, paling gampang taat di dalam kehidupan. Nah, saya belajar dari Samuel. Saya nggak punya, nggak kasih ayatnya ke Kesia, tapi kalau mau dibaca boleh juga itu di 1 Samuel 3 ayat 19 kalau ada please, tolong. Saya lupa ini, guys. Maafkan saya. Nah, ketaatan itu Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah katakan ketaatan itu mendengar dan melakukan. Hupako bahasa aslinya ya, bahasa Yunaninya. Hupo and ako. You have to listen and understand. Nah ini dia. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia.
Baca sama-sama di rumah yuk, Bapak Ibu 2, 3. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya apa? Firman-Nya dilakukan dalam kehidupannya. Ya, saya percaya Bapak Ibu, ya, saya punya bahasa terbatas, tapi ketaatan itu jalannya para raja. Saya ulangi, ketaatan itu jalannya para raja. 2 Korintus 10 berkata bahwa ketaatan akan menghukum pendurhakaan. Atau kita coba lihat ya, Second Corinthians, coba Kasia, yang tadi saya sudah berikan ya. Nah ini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Coba lihat ayat berikutnya, kami mematahkan siasat orang, merubuhkan siasat setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Boleh nggak ayat yang ke-6, Bapak Ibu? Ini powerful banget ini ayat. Coba baca sama-sama dengan iman. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Wow, powerful, bayangkan. Jadi kalau ketaatan menjadi sempurna, kita itu punya kapasitas untuk menghukum setiap kedurhakaan. Ini anti-Christ system yang sekarang sedang bekerja. Ya, oke, siap boleh. Kata sempurna, Bapak Ibu, kata sempurna itu berasal dari kata teleos, teleo. Artinya dewasa, mature in Christ. Ya. Ciri orang dewasa punya ketaatan. Nah, saya berharap Bapak Ibu yuk, posisi kita harus jadi orang-orang yang taat. Ya, dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Ketaatan berisi 3 hal. Ketaatan itu harus total. Ketaatan itu harus segera. Ketaatan itu harus sukacita. Saya ulangi. Taat itu harus total. Ya, separuh ketaatan itu sama dengan pemberontakan penuh. Ketaatan itu total. Ketaatan itu segera, jangan ditunda. Ketaatan itu harus sukacita. Jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Ya. Saya dalam anugerah Tuhan, pelayanan mungkin ya, sudah hampir 40 tahun lebih dalam anugerah Tuhan. Orang berkata ini, capek Pak Rubin, bisa bertahan. Oh ya, capek lah. Siapa bilang nggak capek? Apalagi yang dikhotbahin nggak berubah-ubah. Itu capek banget Bapak Ibu. Ya. Tantangan nggak gampang. Ya, beberapa kali ya ngalami tantangan. Mungkin Pastor Hengki sama Pastor Yongki tantangannya juga banyak. Tapi saya masih ingat lagi khotbah di serbu masa. Saya masih ingat merintis gereja, besok makan apa nggak tahu. Saya masih ingat di kota Magelang saya rintis gereja dengan teman-teman. Tiap malam kita dilempari batu, dilempari macam-macam, sesaji-sesaji, dilempari tikus busuk, dilempari apa saja. Itu kita alami berhari-hari, hampir 1 bulan. Ya oke lah. Dari fasilitas saya naik sepeda, ya sepeda, keluar masuk SMP. Makanya orang tanya, kamu itu pengalaman pelayanan dari mana? Pengalaman pelayanan banyak ada di jalanan. Ya, learning by doing. Ya, tapi saya beritahu Bapak Ibu semua, tantangan yang tidak gampang yang saya hadapi adalah apa? Ketika saya harus menghadapi kenyamanan, fasilitas, uang, pujian. Itu tidak gampang buat saya. Asli Bapak Ibu. Tapi saya harus ingatkan buat kita, yuk tetap taati Tuhan. Ya, tetap taati dia. Karena ketaatan itu jalannya para raja. Ketaatan itu membuat orang tetap kuat. Ya, yang ketiga, saya akan selesai dengan ini. Posisi kita yang membuat kita menjadi orang tepat, di tempat yang tepat, melakukan yang tepat, dengan strategi yang tepat, hasilnya tepat, Tuhan dipermuliakan. Ya, tadi yang kedua ketaatan. Ya, saya belum selesai tadi waktu Yesus berkata, Maria berkata begini, guru, kok guru? Enggak, ya sorry, Maria tidak berkata guru kan. Maria berkata begini, mereka kehabisan anggur itu. Tahu nggak? Yesus berkata, mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Nah, saya suka Maria berkata begini, tolong yang dia katakan, lakukan saja. Bapak Ibu tahu,
Kan aneh itu, waktuku belum tiba, tiba-tiba Yesus berkata begini sama para pelayan, isi ini tempayan-tempayan dengan air. Mereka taat. Begitu mereka isi, dibawa ke pemimpin pesta. Langsung air menjadi anggur. Jadi waktu Tuhan terjadi ketika orang mendengar dan melakukan. Itu waktu Tuhan. Saya ulangi ya. Waktu Yesus berkata, isi tempayan-tempayan ini dengan air. Setelah itu bawa ke pemimpin pesta. Itu kan, wah itu. Udah lagi sulit, kalau nggak terjadi apa-apa, mereka bisa dipecat. Tapi pelayan ini taat. Begitu air itu dicoba, jadi anggur yang enak. Itu waktu Tuhan. Jadi kapan waktu Tuhan? Nggak harus nunggu hari Minggu, nggak harus tunggu ibadah dulu. Ya ibadah oke lah, kan harus kita ya. Nggak harus nunggu pembicara top dulu, altar call kita sampai geblak, kemudian apa. Ya oke juga lah. Nggak harus nunggu musik yang bagus dulu. Nggak harus Bapak Ibu. Waktu kita mendengar dan melakukan, walaupun mungkin orang lain nggak lihat, itu waktu Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu mendengar suara Tuhan lewat perenungan firman, tidak harus lewat khotbah saya loh, tapi lewat perenungan Tuhan yang saudara baca, lakukan saja. Itu waktu Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, saya tutup dengan ini. Setelah ini, bagaimana posisi kita? Yang ketiga adalah, tolong tetap cermati cara berpikir kita. Untuk selalu sepikiran dengan Tuhan. Ya, jadi pikiran kita mesti terus ada dalam pikiran bersama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, paksa kita berpikir firman seperti kita dipaksa berpikir hal-hal yang salah dalam kehidupan. Kalau buat saya, cosmic war, peperangan paling hebat itu memang ada di pikiran. Makanya bahasa pertobatan kan apa? Perubahan cara berpikir untuk sepikiran dengan firman Tuhan. Itu kata metanoia muncul di situ kan, di Roma pasal 12. Bapak Ibu tahu semua itu ya. Nah, sepikiran dengan Tuhan penting sekali. Sebab kalau kita tidak punya sepikiran dengan Tuhan, berat Bapak Ibu. Ya, makanya saya ingatkan lagi, ini mungkin hal dasar, perenungan firman harus loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita nggak merenungkan firman, ya kan? Tahu perenungan firman ya, Haga Hikayon itu bahasa Ibraninya. Ya, mengunyah firman sampai jadi energi dalam kehidupan, membuat kita jadi kuat, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya yang Yesaya 55 katakan, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan akan membuat berhasil pada apa yang Tuhan suruhkan padanya. Jadi firman punya kuasa kepastian, firman punya kuasa keberhasilan, firman punya kuasa pelaksanaan yang tidak terkalahkan oleh apapun dalam kehidupan. Ya, saudara, nanti di era seperti ini berita akan makin banyak. Iyalah, kata teman saya, teroris sudah nggak perlu nodongkan pistol sekarang. Di tangan saudara, kalau sudah tidak hati-hati, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Informasi begitu deras. Orang bisa dipengaruhi oleh apa saja yang ada di tangan lewat media sosial. Ya, ya. Ya, saya hanya ingatkan saja pada Bapak Ibu semua, tetap kembali kepada firman. Ya, tetap kembali ke situ. Ya, firman memang lagi diserang. Sekarang lagi terjadi yang namanya deconstruction of Christianity kan. Ya, ketuhanan Yesus diserang. Katanya Alkitab, wah ditulis manusia. Apa, padahal saya bilang, kita kalau ngomong di luar Alkitab saja nih, secara kekristenan itu sangat valid lah Bapak Ibu ya. Ya misalnya Yesus memuridkan 12 murid, ya salah satunya Yohanes yang mati paling tua, tahun 90-an Masehi. Yohanes kemudian memuridkan orang namanya siapa? Polikarpus. Polikarpus meninggal 165 Masehi, 22 Februari dibakar kan ya oleh tentara Roma. Kemudian Polikarpus memuridkan siapa? Irenaeus. Irenaeus memuridkan kemudian Papias, dan seterusnya sampai konsili Nikea 325 Masehi. Ya ampun, itu semua ada dalam sejarah yang valid. Bahkan seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus, itu bukan Kristen kan. Sangat valid menulis semua sejarah itu. Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu, kalau orang tidak mempercayai firman ya kebangetan. Semua ada bukti sejarahnya. Maksud saya begini Bapak Ibu, ini kalau ngomong sejarah ya, tetap kembali ke firman, kekuatan kita. Sebab apa yang Tuhan katakan itu pasti iya dan amin.
Nah, posisi kita adalah ketika kita sepikiran dengan firman. Sebab tekanan akan terjadi di mana-mana. Tapi sekali lagi, firman kekuatan kita yang tak terkalahkan. Selamat datang dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan seperti Eli, Bapak Ibu ya. Statusnya hebat, tapi ternyata dia out positioning to receive the word of God. Sementara Samuel masih muda, in positioning to receive the word of God. Pertanyaan saya, saudara ada di mana? Ya, mari belajar sama-sama, tetap ada di posisi yang seperti Tuhan mau. Tuhan memberkati, PMC New York, semangat. Thank you. God bless you all. Saya berdoa buat Bapak Ibu sebentar boleh ya? Sebelum saya serahkan pada Pastor Yongki, kakak senior saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Nakara palapa shekete kere kete kara kalapa papa. Kopra kalapa shekete kara kalapa. Tuhan hamba berdoa biar kami menjadi orang benar di tempat yang benar. Mengerjakan yang benar dengan strategi yang benar dari firman Tuhan. Dan hasilnya benar. Supaya lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan. Kami mau tetap Tuhan. Memeluk erat firman-Mu. Kami mau tetap hidup dalam ketaatan. Kami tahu identitas kami. Kegoncangan boleh terjadi. Tapi yang kami tahu fasilitas prioritas-Mu pada kami tidak pernah berubah. Kau Tuhan yang dahsyat. Berkati hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang ketakutan dikuatkan kembali. Hari ini yang sedang jatuh diangkat kembali. Berkati setiap kami. Untuk kami tetap ada di dalam posisi yang benar sebagai umat-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.